jangan sampai pidato Pak Prabowo itu ngejar koruptor ke antariksa, Antartika, itu hanya berlaku pada lawan politik. Bagi teman politik cukup antar kita, gitu loh kira-kira. Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Oke. KPK itu dibiayai oleh negara supaya asal ngendus saja dia cari tahu tuh. Jadi nggak perlu harus nunggu-nunggu laporan. Apalagi berkilas sangat prosedural, nggak ada laporan. Nah ini tidak pidana umum. Bagaimana kok harus dilapor-laporkan? KPK itu dibiayai oleh negara supaya asal ngendus saja dia cari tahu tuh. Jadi nggak perlu harus nunggu-nunggu laporan. Apalagi kalau terkait dengan kasus seperti ini dia nunggu laporan. Kalau kasus lawan politik 5 tahun yang lalu pun dia ubek-ubek tuh, gitu loh kira-kira kan? Benar bang. Iya. Thank you ya bang ya. Apa definisi korupsi? Definisi yang menjadi landasan dibuatnya undang-undang korupsi. Orang hukum bilang pergi pada original intent. Maksud awalnya apa sebetulnya? Kita tahu undang-undang korupsi kita dibuat setelah reformasi. Dituntun oleh keinginan untuk mengembalikan secara lurus penggunaan tadi informasi publik. Lalu datang ide original intentnya dari definisi yang dibuat oleh Bank Dunia yang berlaku universal. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Oke. Pengamat politik Ray Rangkuti menggeruduk Komisi Pemberantasan Korupsi terkait pemberitaan yang dikeluarkan oleh OSIS RP terhadap mantan Presiden Joko Widodo yang masuk ke dalam toko terkorup di dunia. Ia meminta KPK aktif untuk menindaklanjuti hal tersebut karena itu sudah menjadi tugas KPK. Jangan hanya menunggu. Pengamat politik ini juga menyampaikan jangan sampai terkesan tebang pilih terhadap pemberantasan korupsi. Semua indikator menunjukkan kita diantar kebangkitan yang luar biasa. Kuncinya kita harus kurangi korupsi. Kalau tidak bisa kita habiskan korupsi dalam waktu singkat, minimal kita tekan dan kurangi. Kita tidak akan kompromi dengan korupsi. Mungkin saya akan cek kembali anggaran. Saya akan sisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor ini. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Bang Rey, kalau tanggapan Bang Rey masuknya nama Jokowi di OSIS RP itu sebenarnya ini tamparan keras bagi Indonesia atau seperti apa? Oh iya dong, itu satu. Tapi sebetulnya menyiratkan kepada kita karena ada banyak orang di Indonesia yang merasa ada sesuatu dengan keluarga ini terkait dengan dana yang mereka punya. Tapi aparat penegak hukum di Indonesia seperti menyumbat untuk melakukan proses hukum terhadap mereka sehingga ujungnya keluar. Kalau sebetulnya proses-proses yang semestinya dilakukan di Indonesia untuk mengklarifikasi soal itu dilakukan, orang nggak akan berkirim surat ke OCCRP gitu. Iya. Jadi OCCRP itu bagian dari protes bagaimana para penegak hukum kita di Indonesia seperti mengabaikan berbagai hal yang menurut pandangan publik ada sesuatu yang perlu dikelirkan di dalam kekayaan keluarga Pak Jokowi gitu loh kira-kira. Itu satu. Ray Rangkuti juga mengatakan masuknya Jokowi ke dalam toko paling korup di dunia tentu saja merupakan tamparan keras untuk Indonesia. Ia juga menambahkan pemberitaan dari OCCRP itu merupakan bentuk protes dari masyarakat terhadap penegakan hukum yang seolah-olah menghalangi dugaan berbagai macam kasus terhadap dinasti Mulyono. Nah, yang paling penting juga diketahui bahwa pemilihan OCCRP itu nggak hanya terkait dengan korupsi. Istilah mereka itu kan pemerintahan yang korup.
Korup itu salah satunya korupsi. Tapi di luar korupsi itu ada soal hak asasi manusia, ada pengerukan sumber daya alam, ada pemilu yang dianggap manipulatif gitu ya, ada konflik sosial yang berkepanjangan. Empat inilah salah satunya yang dianggap dasar penilaian bagi bukan penilaian, apa yang disebut sebagai pemerintahan korup ya dalam penilaian posisi ARPI. Apakah empat-empatnya mengenai pemerintahan Pak Jokowi? Saya kira iya. Ya kan, tren penghormatan hak asasi manusia kita turun, ya kan, pemilu yang Anda tahu sendiri pilpres yang kemarin gitu ya, lalu soal sumber daya alam, waduh jangan tanya lagi luar biasanya. Menurut Bapak itu muatan politis? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat seperti itu. Ya. Konflik sosial di antara kita juga mulai terjadi, khususnya di eranya Pak Jokowi. Jadi dari 4 aspek ini sebetulnya masuk di dalam penilaian posisi ARPI, tinggal pidananya sekarang apakah terjadi korupsi atau tidak. Jadi pemerintahan korup ala posisi ARPI itu jauh lebih luas dari sekedar tindak pidana korupsi gitu. Tindak pidana korupsi satu hal, tapi bagian dari korup itu, tapi kebijakan pemerintahannya sendiri dapat dinilai dalam pengertian posisi ARPI itu apakah pemerintahan yang korup atau tidak. Disinilah kredibilitas pemerintahan baru diuji untuk berlaku adil dan seluruh-seluruhnya dalam hal pemberantasan korupsi. Jangan sampai tagline yang telah diucapkan Presiden Prabowo Subianto yang akan mengejar koruptor sampai ke Antartika hanya untuk lawan politik, sedangkan untuk kawan politik berubah sampai antar kita saja. Bang Rey, ini kan sebenarnya mungkin banyak lembaga anti korupsi di dunia gitu. Kalau Bang Rey sendiri melihat OSISI ARPI ini sebagai lembaga yang seperti apa? No, lagi-lagi saya tekankan, OSISI ARPI itu tidak hanya lembaga yang berhubungan dengan korupsi toh. Korupsi itu kan tindakan individual yang mengambil keuangan negara. Tetapi mereka juga menilai hal-hal di luar itu. Apa itu? Apakah pemerintahannya menghormati hak asasi manusia? Apakah pemerintahannya menghormati sumber daya alam? Apakah pemerintahannya melaksanakan pemilu yang fair atau tidak? Apakah pemerintahannya mengatasi konflik sosial atau tidak? Atau menjadikan konflik sosial demi kepentingan mereka sebagainya? Itu yang dinilai oleh sisi ARPI. Nah, kalau 4 ini komplit, maka orang itu disebut oleh mereka sebagai pemerintahan yang korup, seperti yang mereka lekatkan kepada Bashar al-Assad. Cuman di dalam OSISI ARPI itu setiap tahun hanya mereka milih satu. Ada 5 nominator, mereka pilih salah satu di antara 5 nominator itu. Apa di dalamnya adalah Bashar al-Assad. Sehingga dengan begitu Pak Jokowi dan 4 nama yang lain tidak unggul dalam konteks yang seperti itu, karena mereka merasa yang 4 yang disebutkan itu tadi lebih tepat digaungkan kepada Bashar al-Assad. Tapi yang saya mau katakan, indikator yang disebut dengan korup seperti disebutkan oleh OSISI ARPI sebagai prasyarat mereka menyebut pemerintahan korup itu, Anda rasa ada nggak di Indonesia? Kenyataannya indeks pemberantasan korupsi kita turun, indeks perlindungan hak asasi manusia turun, indeks kebebasan berpendapat kita turun, sumber daya alam kita makin banyak yang habis. Pemilu dan kita yang kemarin Anda tahu sendiri seperti apa. Jadi sebetulnya tanpa dinilai oleh OSISI ARPI pun kita udah bisa menilai pemerintahan korup itu ya mungkin masuk di dalam kategori yang disebutkan oleh OSISI ARPI. Tinggal satu lagi adalah soal apakah terjadi praktek korupsi dalam pengertian itu tadi atau tidak. Bang Rey, terakhir ini kan menyangkut nama mantan Presiden Indonesia. Terus kalau Bang Rey sendiri dan Pak Prabowo sebagai Presiden Indonesia sekarang kan belum memberikan statement. Kalau menurut Bang Rey seharusnya pemerintah itulah yang saya sebutkan tadi. Jangan sampai pidato Pak Prabowo itu ngejar koruptor ke Antartika itu hanya berlaku bagi lawan politik. Bagi teman politik cukup antar kita gitu loh kira-kira tuh. Nah, oleh karena itu kita tunggu pidatonya Pak Prabowo. Apakah dia akan ngejar ke Antartika atau cukup antar kita?